Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di Selasa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami Kru Rasil dapat kembali menjumpai ikhwan dan akhwat di udara dalam program Tausiah Siang bersama guru kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah, yang mana beliau akan memberikan materi tentang perbaikan amal dimulai dari ucapan. Ini bagian yang ke-13 dan subtema kita adalah dua kelompok manusia, yang satu mendapat laknat dan yang satu mendapatkan surga. Penyebabnya adalah ucapan. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan mendengarkan pemaparan dari guru kita. Namun sebelum itu kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan harus sehat. Sehat dan bugar. Dan selalu minta Amin. agar Allah akan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan dan akhwat, mari kita dengarkan pemaparan yang akan beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan kepada segenap pendengar Radio Silaturahim AM 729, juga Rasil TV melalui kanal YouTube-nya di mana saja berada, ataupun ikhwan akhwat yang menyimak melalui kanal Radio Garden Internasional. Alhamdulillah di kesempatan Selasa siang hari ini tanggal 24 Desember ya 2024 ya, bisa jadi ini adalah termasuk Selasa terakhir ya, atau mungkin masih ada Selasa lagi pekan depan tanggal 31 ya, masih ada ya. Alhamdulillah penghujung tahun 2024. Nah, di siang kesempatan hari ini di Tausiah Siang, tema masih di seputar perbaikan amal dimulai dari ucapan. Yuslih lakum a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Mari kita buka Tausiah Siang hari ini dengan terlebih dahulu membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah senantiasa anugerahkan rahmatnya, bimbingannya, ampunannya, petunjuknya, dan keridhaannya buat kita semua, segenap pendengar Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, beserta pemirsa kanal YouTube Rasil TV di mana saja berada, ataupun pendengar radio-radio lain dari radio-radio dakwah Islam di mana saja berada yang ikut bersinergi dengan Radio Silaturahim memancar luaskan kajian kita. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur hingga Bali, kemudian Sumatera mulai dari Palembang hingga Batam dan Aceh, kemudian di Kepulauan Kalimantan dan juga Kepulauan Sulawesi di akhiratnya hingga Papua. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah, orang-orang yang dibimbing oleh Allah Ta'ala bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan tak lupa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan Fatihah ini Allah anugerahkan sehat afiah, panjang umur, fi ta'atillah wa ta'ati Rasul, untuk segenap para ulama-ulama fillah, ulama-ulamanya Allah, para penerus perjuangan penyampai risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan estafet dakwah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada, khususnya guru-guru kita yang berada di Radio Silaturahim ini. Bil khusus lagi founder Radio Silaturahim, gurunda kami Al-Murabbi Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Kemudian gurunda kita Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Gurunda kita semua Ayahanda Al-Walid Buya Kiai Ghazali Musannif, Abina Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin, Amina Kiai Syihabuddin. Kemudian juga untuk
guru-guru kami yang ada di Timur Tengah sana, di antaranya gurunda kami Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Bil-Faqih dari Battarim beserta Said Alawi dan Aidrus Abn Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri. Kemudian Said Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian juga Abu Yasid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Makkah. Kemudian juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed di Madinah. Kemudian juga Al-Doktor Adnan Ibrahim Al-Hasani yang ada di Austria. Kemudian Dr. Fadil Saleh As-Samirai yang ada di Baghdad, Irak. Kemudian Said Kamal Bagr Al-Haidari di Irak dan juga guru-guru kita yang lain semua. Mudah-mudahan Allah anugerahkan mereka semua panjang umur fi taatillah wa taati Rasul. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, alhamdulillah wassalatu wassalam ala afdal khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ikhwan akhwat mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Dari tajuk utama yaitu perbaikan amal dimulai dari ucapan. Maka di antara hal yang mesti kita jaga dari ucapan kita adalah ucapan yang mana efek sampingnya adalah terkena laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 64 dan Al-Ma'idah ayat 85, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita tentang perilaku umat sebelum Nabi kita Muhammad yang mana mereka tidak menjaga ucapan. Contohnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 64, Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah." Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Umat Yahudi berucap, umat Yahudi berkata, yadullah, bahwa tangannya Allah itu maghlulah, terbelenggu, terborgol, tidak mampu melakukan sesuatu. Hal ini mereka ucapkan di saat atau ketika permintaan mereka kepada Allah, tuntutan mereka kepada Allah tidak diijabah oleh Allah. Maka mereka mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu, tidak mampu memberi apapun kepada siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ghullat aidihim." Sejatinya tangan mereka lah yang terbelenggu. Ghullat aidihim. Dibelenggu, diborgol, aidihim, tangan-tangan mereka. Sedangkan tangan Allah Ta'ala, kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Sedangkan tangan Allah itu terbuka lebar. Nah, karena ucapan ini mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tadi Allah sebutkan ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu.
Ghullat aydihim. Terbelenggulah tangan-tangan mereka. Walu'inu, dan mereka mendapatkan laknat dari Allah bima qalu, dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Kita tahu, faham bahwa makna laknat adalah al-mab'ud wal matrud min rahmatillah. Arti laknat itu terkutuk, tertolak, terusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Matrudun min rahmatillah, pulang tidak membawa apa-apa, bahkan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dijauhkan, ya, diasingkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kelompok pertama ini, sebab ucapannya Allah berikan laknat pada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan ungkapan mereka bahwa tangan Allah terbelenggu? Allah menjawab tadi, bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah terbuka lebar. Yunfiku kaifa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi, berbagi apa yang Allah miliki kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karenanya, pesan ayat ini, jaga ucapan. Khususnya kita orang yang beriman pada Al-Quran, jangan sampai meniru sepak terjang umat Yahudi yang tidak menjaga ucapan mereka, sehingga mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh umat Yahudi. Lalu ada lagi hal yang serupa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 17, 72, dan 73. Tentang apa? Tentang ucapan orang-orang yang hidup di masa Isa putra Maryam, di era Nabi Allah Isa putra Maryam. Mereka keluar dari Islam, keluar dari ajaran Allah disebabkan ucapannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-17. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam. In arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a wa annahu walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Quran surah Al-Maidah ayat ke-17. Allah beritahukan bahwasanya laqad kafara, sungguh nyata, kafara telah melakukan penentangan, kekufuran, artinya perlawanan, melawan, mengingkari, ya. Siapa itu? Orang-orang yang disebut Allah katakan tadi, sungguh orang itu telah menjadi kafir. Artinya orang yang menutup diri dari Allah, orang yang menentang Allah, orang yang berperilaku inat terhadap Allah. Itu namanya orang-orang yang kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Bahwa Al-Masih, ya, Al-Masih itu adalah Allah, Tuhan mereka. Ya, innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Bahwa sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah ialah Isa putra Maryam, maka orang tersebut berarti sudah mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ucapannya mereka keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa ummuhu wa man fil ardi jami'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan, faman yamliku, siapakah orang yang memiliki kemampuan bisa menghalangi minallahi, menghalangi diri dari Allah taala sesuatu pun, jika Allah taala tabaraka wa taala menghendaki untuk membinasakan Masih putra Maryam. Begitupun ibunya, ataupun orang-orang yang ada di langit-langit dan bumi, atau para penghuni bumi semuanya. Maka tidak akan ada yang mampu melawan Allah saat Allah sudah memiliki kehendak untuk hal itu. Yang pertama, membinasakan Masih putra Maryam. Yang kedua, ibunya. Yang ketiga, waman fil ardi jami'an. Begitupun seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Jika Allah sudah menghendaki untuk membinasakan mereka, maka tidak ada pun satu orang yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ard. Karena milik Allah Subhanahu wa taala langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan siapa saja yang ia inginkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu pula dalam Al-Maidah ayat 73, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Ini konsep Trinitas tentang ketuhanan. Yang tiga dalam satu, atau satu ialah tiga. Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu, maka sungguh nyata telah kufur orang-orang yang qalu berkata. Lihat ini ucapan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, salisu salasah. Allah adalah bagian dari yang ketiga dari tiga. Artinya Allah, Isa, dan ibu atau bapaknya di surga. Nama konsep Trinitas, ya, meyakini adanya tiga dalam satu. Allah katakan, laqad kafara, sungguh telah ingkar, telah kufur, keluar dari ajaran Islam orang yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah adalah salisu salasah, yang ketiga dari tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Kenapa kok dikatakan orang yang mengatakan, berucap bahwasanya Allah itu adalah satu di antara tiga, itu kufur, keluar dari Islam? Apa jawaban Allah? Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Karena tidak ada yang layak untuk dijadikan ilah kecuali ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yantahu amma yaqulun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka bila mereka tidak menghentikan ucapan-ucapan mereka bahwa Allah adalah yang ketiga dari tiga. La yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh pasti nantinya orang-orang yang telah keluar dari Islam dan meyakini Trinitas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan untuk mereka azab yang begitu pedih. Nah, sekarang di akhir tahun ini banyak fenomena di seputar ini. Isa putra Maryam. Sehingga ramai di media sosial ada beberapa postingan di seputar mengucapkan selamat Natal. Ya. Kenapa? Ucapan selamat Natal. Bagi sebagian orang katanya tidak mengapa. Karena ini tidak bermasalah. Baik. Ketika ada seseorang ingin memberikan satu kesimpulan hukum, yang pertama, kembalikan sebelumnya kepada Al-Quran. Ayat Quran mengatakan bahwa orang yang berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu sejatinya terwujud dalam bentuk Isa putra Maryam.
Yang kedua, Allah katakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Maka sungguh merupakan kekufuran saat ada orang yang berani berkata bahwa Allah adalah yang ketiga dari yang tiga. Semua Allah katakan laqad kafara. Maka sungguh nyata telah kafir, telah keluar dari panduan Islam. Orang-orang yang berkata demikian. Nah, sekarang perlu kita pahami, apakah itu definisi selamat Natal atau peringatan hari Natal dan Tahun Baru, Nataru. Yang perlu kita pahami dulu, sebelum kita memahami konsekuensi hukumnya, bahwa yang dimaksud dengan Natal, semua definisinya, sehingga ada definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, bahwasanya Natal artinya hari kelahiran. Ketika seorang mengucapkan selamat Natal, berarti ucapan selamat, ekspresi dari kegembiraan akan datangnya hari kelahiran. Kan begitu? Ya. Selamat Natal. Atau misalnya nih, anaknya Abi Agus kemarin baru hari jadi, ulang tahun. Itu boleh juga ucapan pada anak itu selamat Natal. Ya, kenapa? Karena memperingati hari kelahiran. Nah, sekarang pertanyaannya, yang diperingati di tanggal 25 Desember itu adalah memperingati hari kelahiran. Pertanyaannya, umat Nasrani mereka itu meyakini atau tidak bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Kan begitu. Menurut mereka. Kalau gambar Al-Quran, Nabi Isa lahir itu, Isa putra Maryam itu lahir kapan? Lahir ketika musim kurma. Musim kurma. Maknanya berarti musim panas. Nah, ini umat Nasrani di luar Islam, mereka meyakini bahwa tanggal 25 Desember ada kelahiran Isa. Kemudian ada masalah yang berikut, definisi yang perlu kita pahami, bahwa umat Nasrani meyakini tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus, bukan putra Maryam, namun Yesus putra Tuhan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Subhanallah. Ya. Berarti ketika seorang mengucapkan selamat Natal, mereka meyakini dan mengatakan bahwa ini mengucapkan rasa ekspresi kegembiraan di hari kelahiran Isa. Namun Isa menurut mereka, dalam keyakinan mereka, Isa di sini bukan Isa putra Maryam, tapi Isa putra Tuhan. Nah, maka di sini permasalahannya, berarti ucapan ini atau keyakinan ini bukan keyakinan orang beriman, namun keyakinan kelompok Nasrani yang meyakini tanggal 25 Desember adalah kelahiran Isa putra Tuhan. Sedangkan dalam agama kita di antara rukun iman yang mesti diyakini adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala saja Esa, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berbeda dengan mereka. Mereka meyakini bahwa tanggal 20 Desember adalah hari kelahiran Isa, Joshua, Yusa, bukan putra Maryam, tapi putra Tuhan atau putra Allah. Maka berarti ketika umat Islam ikut dengan dalih toleransi, bertetangga, kemanusiaan, lalu meyakini bahwa ketika hari selamat Natal diucapkan adalah hari kelahiran Yesus putra Tuhan, maka berarti dia telah mendukung kebohongan. Dan yang kedua, telah meyakini bahwa Tuhan itu dapat melahirkan dan juga dilahirkan. Itu yang perlu kita pahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita simak bersama
pemaparan dari tausiah kita di siang hari ini bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tausiah Siang di hari ini bersama narasumber kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Kini kita masuk di sesi tanya jawab. Kita akan awali pertanyaan pertama yang datang dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga toleransi beragama saat teman atau bertanya mengundang kita ke perayaan Natal? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, hablana hukman, alimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, alhiqna bissalihin. Toleransi, muamalah, interaksi antar sesama manusia, interaksi antar sesama anak manusia, saudara satu negara, saudara sebangsa dan setanah air, sangat dianjurkan, bahkan perintah dalam ajaran agama. Bersikap baik dengan siapapun, apapun keyakinannya. Namun untuk urusan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, benang merah dalam Al-Quran sudah Allah sampaikan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Rasul sudah diarahkan oleh Allah Ta'ala, wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din. Urusan keyakinan adalah urusan hati kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ada batasan-batasan yang mesti kita jaga. Contohnya dalam masalah mengucapkan ucapan yang mana dalam keyakinan agama kita itu merupakan kebohongan, kedustaan, dan dapat merusak keyakinan. Ketika seorang mengucapkan Selamat Natal kepada sahabatnya yang non-muslim, berarti dengan sendirinya dia pertama mendukung dan menyetujui kebohongan yang kita yakini bahwa Isa lahir bukan di tanggal 25 Desember. Bahkan di kajian-kajian keagamaan mereka pun sudah banyak tulisan, ya, analisa bahwa memang dalam sejarah dan uji sejarah atau antropolog, Isa tidak lahir di tanggal 25 Desember. Tanggal 20 Desember adalah tanggal lahir bagi seorang pastor lain, bukan Isa. Yang kedua, dalam keyakinan kita, Isa putra Maryam. Namun ketika mereka merayakan hari Natal, mereka merayakan hari kelahiran Isa atau Yesus atau Yusa, putra Tuhan. Maka ketika kita ikut serta memberikan ekspresi rasa syukur kelahiran seorang yang bernama Yusa, Isa, Yesus, putra Tuhan, berarti dengan sendirinya kita menyetujui bahwa Tuhan beranak pinak. Maka hal ini adalah bahagian yang terlarang. Karena Allah secara tegas sudah menyebutkan dua ayat dalam dua ayat tadi. Yang pertama, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Yang kedua, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Lalu bagaimana ketika kita diundang untuk merayakan peringatan hari Natal? Maka jawabannya harus dengan jawaban yang tegas. Lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi undangan Anda. Undangan hadir di perayaan
memperingati hari Natal karena hal itu terlarang dalam agama kami. Itu jawabannya. Ketika hamba Allah bertanya bagaimana menyikapi teman dan sahabat non-muslim yang mengundang kita hadir di acara perayaan Natal. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah memberikan hadiah kepada teman yang merayakan Natal diperbolehkan dalam Islam? Masya Allah. Memberikan hadiah. Apa sih definisi memberikan hadiah? Memberikan sesuatu sebagai ekspresi kegembiraan yang dirasakan orang lain. Misalnya mereka mendapatkan satu hal yang mereka inginkan, mendapatkan satu hal yang mereka idam-idamkan, lalu bergembira, dan kita pun mensupport kegembiraannya dengan ikut memberikan hadiah. Nah, bila memberikan hadiah sebagai rasa dukungan, support, syukur ya atas kegembiraan yang mereka yakini bahwa mereka bergembira di hari kelahiran putra Tuhan, maka hal tersebut pun terlarang. Kenapa? Karena sama dengan mendukung satu hal yang palsu, yang dusta, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika kenyataan, ketika seseorang meyakini hal yang salah, kemudian kita ikut mendukungnya, maka berarti kita syarik, ya, ikut serta dalam kegembiraan tersebut. Baik dengan ucapan, apalagi dengan ekspresi memberikan sebuah hadiah di hari kelahiran yang mereka yakini adalah kelahiran putra Tuhan. Maka hal tersebut terlarang dalam ajaran agama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian untuk Bapak Arya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada hal dalam ajaran Islam yang mengharuskan kita untuk menghormati perayaan Natal meskipun kita tidak merayakannya? Yang mengharuskan, ya pertanyaannya Pak Fatir, yang mengharuskan, ya maka jawabannya tidak ada. Ya, karena hal tersebut terlarang. Bahkan kita harus mengingkarinya. Tidak boleh ikut serta mendukung, mensupport hal yang salah. Karena tentunya seseorang yang tidak melakukan kesalahan atau maksiat namun ikut serta menyetujui, maka hal tersebut adalah syarikun, ya, ikut serta bersekutu dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita menunjukkan rasa toleransi terhadap umat Kristen atau Nasrani yang merayakan Natal sesuai dengan ajaran Islam? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana menyikapi dalam rangka toleransi terhadap keyakinan orang lain yang mereka yakini itu bagian dari yang benar. Caranya adalah tidak mengganggu kegiatan yang mereka sedang laksanakan sekalipun itu berseberangan dengan keyakinan kita. Itu. Ketika mereka merayakan misa, nggak usah kita ganggu. Ya, itu bagian dari apa? Bagian dari toleransi. Jikapun kita mau memberikan nasihat, mendakwahkan tauhid, ya, dengan dalam menyikapi hal itu, silakan saja, namun dengan cara yang santun, ya. Nah, toleransinya bagaimana? Dengan tidak mengganggu apa yang mereka yakini. Berangkat dari panduan benang merah iman, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan keyakinanmu, dan bagiku Islam adalah agamaku dan apa yang aku yakini. Nah, ini masing-masing pilihan. Yang terpenting jangan mengganggu apa yang mereka yakini, karena hidayah datang dari Allah dan mereka mesti menjemputnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada dua pertanyaan terakhir, Pak Ustadz. Masya Allah.
Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Widi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Islam memperbolehkan seorang muslim menghadiri acara perayaan Natal bersama teman atau keluarga non-muslim? Ketika berbicara Islam, maka Al-Quran panduannya. Tidak ada ayat yang memandu hidup kita untuk ikut serta dalam perayaan-perayaan keyakinan lain di luar keyakinan Islam. Maka ketika adakah panduannya? Tidak ada. Maka dengan tidak menghadirinya, dengan tidak ikut serta dalam perayaan tersebut, maka itulah panduan terbaik bagi umat yang beriman. Gitu. Baik. Dan pertanyaan terakhir dari Bapak Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa berikan contoh atau bagaimana sikap para ulama terdahulu dan saat ini terkait interaksi umat Islam dengan perayaan Natal? Masya Allah. Ya tentunya ulama-ulama adalah contoh dan panutan kita. Namun ulama bukan neraca ukur kebenaran. Agar jangan sampai salah paham, ada orang yang diklaim sebagai ulama, namun kenyataannya tidak sejalan dengan panduan Al-Quran. Neraca ukur kebenaran adalah lihat kontennya, lihat isinya, bukan siapanya. Bukan siapa orangnya. Apabila ada sekelompok manusia yang disematkan atau dikenal sebagai ulama, namun dari perilakunya tidak sejalan dengan panduan Al-Quran, maka itulah manusia. Sekalipun ulama boleh, bisa, dan salah. Satu contoh, ulama terdahulu, Buya Hamka. Beliau memilih mundur dari Ketua Majelis Ulama Indonesia saat diintervensi untuk memberikan fatwa boleh mengucapkan Selamat Natal. Ya. Nah, lalu bagaimana saat ini ada sekelompok orang-orang, hamba-hamba Allah yang dikenal sebagai ulama, namun membolehkannya, maka itu bukan jadi ukuran kebenaran. Namun lihatlah bagaimana Al-Quran memberikan bayan tentang hal tersebut. Terlebih lagi tadi sudah sampaikan tentang definisi apa itu Natal. Natal artinya memperingati hari kelahiran. Kelahiran siapa? Bila yang diperingati adalah kelahiran Isa putra Maryam, maka silahkan saja sekalipun bukan di tanggal yang sama. Tapi bila hadir dalam peringatan atau mengucapkan, merayakan peringatan Natal dikarenakan memperingati hari kelahiran Isa, Yesus, Putra Tuhan, maka hal itu tegas, jelas dilarang dalam Al-Quran, yaitu dilarang dalam ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Demikian untuk Bapak Adrian. Menjadi pertanyaan terakhir Ustadz ya di Tausiah Siang hari ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, kita juga akan berakhir pula Tausiah Siang kita di hari ini. Namun sebelum kita berpisah, akan ada closing statement atau kesimpulan yang akan Ustadz sampaikan sebelum kita berpisah nantinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pesan terakhir buat saya dan Anda semua dalam berucap, jadikan Al-Quran neraca ukur ucapan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkata melainkan ucapan yang benar. Allah berfirman dalam Quran surah Shad, qala al-haqqu wal haqqa aqul. Ucapan saya, ucapan Anda, ucapan siapapun bukan neraca ukur kebenaran. Kecuali di saat ucapan saya, ucapan Anda, ucapan siapapun sesuai dengan neraca kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Ingat, perbaikan amal dimulai dari perbaikan ucapan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas tausiahnya. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah kita di hari ini bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Alhamdulillah.